Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di acara sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Nah, pagi ini kita berada di taman di dalam kompleks rumah Bapak Fahmi ini bersama bintang tamu kita spesial hari ini, Kak Otniel. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi Dimas. Ya, kita akan membahas lebih dalam tentang tanah hati. Nah, Kak Otniel, saya penasaran nih, sebenarnya definisi tanah hati ini apa sih, Kak? Oke, ya mungkin Dimas pernah atau sudah dengar waktu saya menyampaikan sarapan yang kapan hari terakhir iya. tentang biji sesawi. Iya. Ya, jadi gini, kalau biji sesawi itu kan harus bertumbuh kalau supaya bisa menjadi berkat kan. Tapi kalau biji sawi itu tumbuh hanya sekedar biji sawi saja, dia kan tidak bisa jadi berkat, hanya sekedar biji saja. Bijinya. Tapi kenapa dikatakan biji sawi itu harus tumbuh supaya dia bisa menjadi berkat? Karena jadi caranya lebar, bisa untuk jadi habitat burung dan sebagainya nanti. Di situ yang sudah saya terangkan kan kapan hari itu kan ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang kalau biji sesawi itu bisa tumbuh. Nah, berarti kan harus kita tanam. Nah, supaya bisa tumbuh dengan baik kan tanahnya harus bagus. Nah, kali ini saya ingin membawakan tentang itu. Nah, tanah hati. Nah, kalau bicara tentang tanah hati, saya sempat cari-cari sama waktu itu apa sih tanah hati itu. Saya sebenarnya kepikiran tentang tanah, tapi apa hubungannya dengan hati? Nah, ternyata doanya itu kasih perumpamaan. Nanti bisa dibaca dah. Mungkin bisa baca nanti. Di situ ada ditulis di 3 kitab, di Lukas, di Markus dan di Matius. Nanti bisa dibaca di Lukas 8 ayat 4 sampai 15, di Markus 4 ayat 1 sampai 20, Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ dikatakan ada 4 macam tanah. Nah, di situ tanah yang pertama dikatakan tanah di tepi jalan. Yang kedua tanah berbatu. Terus yang ketiga tanah di semak duri, dan yang keempat tanah yang subur. Nah, itu saya kali ini berbicara tentang tanah hati. Itu ada 4 macam itu tadi. Ya, itu tadi. Kalau berbicara soal tanah, nah pastikan ya kita sekarang di taman kan ini. Nah, kan kita tahu sendiri kalau tanaman itu ditaruh di, misalnya tanaman itu atau biji tadi jatuh di tanah di pinggir jalan. Nah, kalau di pinggir jalan kayak tadi kita mau masuk kan? Nah, kayak apa tanaman itu tadi? Apakah tanaman itu bisa tumbuh? Kecil banget. Nah, kan? Kecil sekali. Dikatakan kalau kita baca nanti, kalau mungkin Bapak mau baca di rumah, di Lukas 8 ayat yang kelima, Lukas 8 ayat kelima, di sana dikatakan malah jatuh di tanah pinggir jalan yang keras, diinjak orang, bahkan dimakan burung. Nah, berarti kan tidak tumbuh sama sekali. Sia-sia lah. Itu. Terus tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu tadi dikatakan, kalau nanti bisa baca di Matius 13 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan tanah berbatu-batu ini tanahnya tipis. Tanahnya tipis, berarti kalau tipis ya sulit untuk tumbuh ya. Karena akar tidak bisa berkembang. Pasti akan mati. Nah, terus yang ketiga tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, tanah penuh dengan semak duri ya oke. Tanaman itu bisa tumbuh. Tapi kan bersaingan. Terhimpit. Jadi pertumbuhannya kurang bagus gitulah. Nah, gitu kan. Nah, intinya begitu tadi tanah-tanah. Dan yang tanah yang ketiga yang pasti tanah subur. Nah, contohnya ya ini tadi tanaman yang ada di sini. Kita boleh melihat ya, kalau pertumbuhannya bagus ya tanahnya pasti bagus. Itu. Jadi intinya itu yang saya bilang. Berarti hati ini pengaruh. Saya bilang kenapa tanah ini perumpamaan tentang hati. Kalau benih itu jatuh ke dalam hati yang tanahnya tidak seperti ketiga poin tadi, 1, 2, 3 yang pertama tadi seperti di pinggir jalan, tanah yang berbatu, di semak duri,
Nah, ya pasti ya, maksudnya pertumbuhan mungkin kayak iman tadi, kayak biji sawi itu dianggap iman ya. Pasti iman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Itu intinya. Tetapi kalau sudah tumbuh di tanah yang subur, nah iman itu bisa bertumbuh dengan baik. Itu menurut saya begitu. Iya. Ya, itu. Ya. Nah, Kak, berarti saya melihat di sini bahwa sebenarnya tanah yang subur itu tanpa halangan Ya. dan benar-benar itu luas dan kandungan tanahnya itu baik. Ya, betul. Nah, ini betul. juga berhubungan dengan hati kita kan. Ya, Nah, betul. sebenarnya bagaimana sih Kak supaya kita, terutama jemaat di gereja juga bisa memiliki iman seperti tanah yang subur ini, Ya. supaya pertumbuhannya juga berkembang dan manjur lah istilahnya. Ya. Gimana Kak? Ya, betul. Memang tadi kan saya sudah bilang tanah apa istilahnya biji, kalau secara logika lah, supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, tanah itu harus subur. Nah, seperti hal yang tadi, kalau ada tanah itu ya seperti tanah di pinggir jalan, ya kita harus olah tanah itu, ya kita cangkul. Kan tanah di pinggir jalan itu kan keras lah tanahnya. Iya. Gitu. Ya kita harus cangkul, ada usaha deh, harus cangkul. Kalau berbatu-batu, batu-batunya kita pisah, kita ambil batu-batunya. Batu-batunya kita ambil, kita tata, mungkin dibuatnya seperti taman-taman ini kan, batu-batunya ditata-tata seperti itu kan. Iya. Tidak ada tanah-tanahnya batu. Nah, semak durinya kita cabut. Karena secara logika kita bercocok tanam kan ya. Iya. Nah, sama dengan kerohanian seperti itu. Kalau berbicara soal tanah berbatu, ya jangan kita memiliki hati yang keras. Kita harus lembutkan hati kita. Kalau misalnya firman Tuhan masuk ke dalam hati, mungkin itu menegur. Ya mungkin kita punya salah, terima. Jangan mengeraskan hati. Ya makanya perlu digali, Ya, perlu terus diremukkan. Makanya kenapa perlu diremukkan? Memang sakit. Tetapi itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh. Iya. Kalau kita tetap gitu ya, dia akan bertumbuh. Memang sakit. Ada sesuatu yang diremukkan itu pasti sakit. Batu-batu juga seperti itu. Mungkin kita batu-batu tuh yang menghambat untuk pertumbuhan. Entah mungkin pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran tentang duniawi. Itu batu-batu kita tata, kita taruh, atau mungkin kita buang itu batu-batu itu. Mungkin kita buang yang tidak hal-hal yang tidak berkenan. Sama dengan semak-semak duri yang menghimpit, seperti kekhawatiran, seperti ya kecemasan, sakit hati. Itu yang membuat pertumbuhan kerohanian kita tidak baik. Nah itu, supaya itu kita bertumbuh. Kalau secara logika, kalau kita bercocok tanam pasti kan harus kita pelihara. Ya kayak tanahnya harus digemburin, harus disiram, dikasih pupuk. Nah begitu kan? Ya. Pupuknya apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita dengarkan hal-hal yang positif. Mungkin kita memuji Tuhan, kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Nah kalau gitu kita sering dengarkan, itu kan semacam seperti pupuk buat kerohanian kita, sehingga kita tuh bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah. Jadi bukan sekedar kita hanya menghasilkan buah, tetapi dalamnya itu akarnya itu tidak kuat. Pada saat ada sesuatu hal yang menghimpit, nah akhirnya buahnya jelek. Iya kalau berbuah, tambah gak berbuah kan semakin tidak jadi berkat kan. Nah itu intinya di situ. Jadi kita perlu tanya Tuhan. Mungkin ada satu ayat ya. Ini ada satu ayat. Nah ini, coba kita membuka di Amsal 24 ayat 12. Amsal 24 ayat 12. Ya ini, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya nih? Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Dia di sini huruf besar.
kita perlu tanya Tuhan supaya Tuhan yang menguji hati kita. Tetap kita tanya sama Tuhan Yesus supaya kita tahu hati kita tuh sedang subur apa enggak sehat. Nah, kadang-kadang kalau makanya kenapa kan tadi saya bilang hati kita tuh keras kan ya, perlu ditumbuk. Kadang-kadang Tuhan tuh kasih sesuatu yang menegur kita, ya firman Tuhan. Itu yang membuat hati kita supaya lembut lagi, supaya subur lagi. Terus satu lagi ayat, ini Mazmur Daud, Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, biar Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kita. Biar Tuhan sendiri yang membentuk hati kita supaya hati kita supaya terus diperbaharui, digemburkan, disuburkan, supaya apa yang salah, mungkin ada onak-onak duri, biar itu yang Tuhan kasih petunjuk supaya tidak mengganggu iman kerohanian kita. Ayat terakhir, satu ayat lagi ya. Iya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ini saya suka ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kembali, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus. Jadi kalau kita bertumbuh apa? Bertumbuh dalam apa ini kita? Pengenalan kita sama Tuhan Yesus. Saya yakin kalau kita memiliki dasar akar yang kuat tentang kita mengenal Yesus, saya yakin entah itu ada onak duri, entah itu berbatu atau badai atau terpaan. Kayak tanaman-tanaman begini kan kalau dikena badai kan pasti kalau akarnya kuat kan roboh kan ya. Iya. Nah, kalau kita memiliki akar yang kuat dalam Yesus, hati kita memiliki hati tanah yang subur. Saya kena percaya kalau kita bertumbuh dalam pengenalan Yesus, satu hal yang biasa kita bisa menghasilkan buah yang bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin, itu amin. Menjadi apa inti dari tanah hati tadi. Oh iya. Oke. Terima kasih Kak Otniel. Oke. Sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya di sini bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus ya, perlu tanya Tuhan terus setiap hari. Betul. Bagaimana kondisi tanah hati kita. Ya betul. Nah kalau misalkan tanah hati kita belum subur seperti kriteria yang keempat tadi, tanah yang subur benar-benar subur, kita perlu menyingkirkan segala gangguan yang ada. Ya betul. Seperti berbatu, semak duri. Ya. Itu yang terpenting karena untuk menyediakan tanah yang subur itu perlu benar-benar menyediakan yang benar-benar yang bersih gitu. Ya betul. Dan juga jangan lupa untuk selalu merawat tanah subur tersebut, menyiramnya, memberi pupuk dengan firman Tuhan dan juga perkara-perkara yang rohani pastinya. Ya, terima kasih Kak Otniel. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, sekian sarasehan kita di pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ayo Kak, dimakan dulu. Oh iya, oke.